Iya, itu menunjukkan bahwa ada daerah-daerah tersembunyi, artinya yang nyelempit di palung di Bali. Karena kalau kapal ini posisinya di palung, nyelempit di antara karang-karang, ya susah memang kita mencari itu. Makanya dari situasi itu kita harus membayangkan, Mbak, ya, bahwa palung itu, dasar laut itu tidak seperti lapangan bola begitu yang rata begitu. Iya. Dia punya gunung-gunung, punya lembah, punya sungai, juga persis seperti itu konturnya itu. Iya. Nah, sekarang yang namanya Nanggala ini nyelempit di antara palung-palung itu. Bayangkan kalau itu di sonar, ya. Kemudian sonar itu berjalan ke sana kemari menyisir daerah tersebut. Ya bisa jadi karena kadang-kadang ya nggak kelihatan juga. Saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal tadi, adalah bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia. Pada beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu, yang diyakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo. Jadi bukti-bukti nanti akan sekarang kita tampilkan. Bukti-bukti yang terapung bersama dengan kemarin yang saya sampaikan, terjadi tumpahan minyak, kemudian oli, dan juga barang-barang yang diyakini barang-barang ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum, dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, sehingga, dan dari para ahli, dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan-mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam, diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Masuk ke dalam fase tenggelam, TNI Angkatan Laut siapkan 2 skenario evakuasi kapal selam KRI Nanggala 402. Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut, menyiapkan 2 skenario untuk mengevakuasi kapal selam KRI Nanggala 402 yang saat ini dinyatakan berada dalam fase tenggelam setelah hilang kontak sejak hari Rabu 21 April 2021 di perairan utara Bali. Saat ini kapal selam tersebut diperkirakan tenggelam dengan kedalaman 800 meter di bawah permukaan laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kasal Laksamana Yudo Margono mengatakan, setelah dilakukan upaya pencarian selama 3 hari, KRI Nanggala 402 terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter. Namun demikian, keberadaan pasti kapal selam tersebut masih belum diketahui. Unsur-unsur kami yang melaksanakan pendeteksian dan unsur-unsur lain akan berusaha keras karena kedalaman laut yang dideteksi adalah kedalaman 850 meter, kata Yudo dalam jumpa pers di Bali pada hari Sabtu 24 April 2021. Dalam upaya pencarian itu, ungkap dia, TNI mendapatkan bantuan dari negara lain seperti Australia, Singapura, hingga Amerika Serikat. Sebagai upaya melakukan evakuasi, Yudo mengatakan ada 2 skenario yang telah disiapkan. Yang pertama dengan metode diembus, yaitu memasukkan selang pada pipa yang terdapat pada kapal selam untuk kemudian diangkat naik. Jadi, di kapal selam itu ada seperti pipa-pipa
yang bisa dicelupkan dengan selam bungkus sehingga bisa naik jelas dia. Selain itu akan dicoba pula dengan cara yang kedua, yaitu evakuasi, yakni dengan menggunakan robot. Teknologi itu saat ini dimiliki oleh Singapura yang diberi nama dengan MV Swift Rescue. Swift Rescue punya Singapura juga memiliki kapal selam mini yang memberi sebagai robot di bawah itu untuk memasang peralatan tambahnya. Sebagaimana diberitakan Kompas TV sebelumnya, setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam di perairan utara Bali. Informasi tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Hadi Cahyanto dalam konferensi pers pada hari Sabtu 24 April 2021. Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir dari life support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi barang bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala, ujar Panglima TNI. Adapun barang-barang yang ditemukan itu antara lain peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol orange pelumas periskop kapal selam. Dengan adanya barang bukti otentik tersebut, status submiss atau kapal selam hilang ditingkatkan menjadi subsung, yakni kapal selam tenggelam dan terdeteksi di kedalaman 850 meter. Panglima TNI Hadi Cahyanto mengatakan bahwa isyarat subsung, yakni kapal tenggelam untuk KRI Nanggala 402, dinyatakan setelah melakukan pencarian selama 72 jam. Kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut menjelajahi perairan Bali pada hari Jumat 23 April 2021, berpacu dengan waktu untuk menemukan KRI Nanggala 402 yang telah hilang 2 hari yang lalu. Kapal itu hanya memiliki persediaan oksigen kurang dari 1 hari bagi 53 awaknya. KRI Nanggala 402 hilang setelah penyelaman terakhir yang dilaporkan pada hari Rabu 21 April 2021 di perairan Bali. Kekhawatiran memuncak bahwa kapal selam itu mungkin tenggelam terlalu dalam untuk dapat dijangkau atau dievakuasi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut mengatakan kapal selam itu diperkirakan kehabisan oksigen sekitar pukul 3 waktu setempat pada hari Sabtu. Kami akan memaksimalkan upaya hari ini hingga batas waktu besok pukul 3, kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Majen Ahmad Riyad kepada wartawan. Belum ada tanda-tanda kehidupan kapal selam tersebut, akan tetapi Ahmad menolak untuk berspekulasi mengenai nasib mereka. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan terjadi keretakan besar pada kapal selam KRI Nanggala 402 hingga membuat tenggelam di kedalaman 850 meter. Keretakan tersebut berpotensi membuat air masuk ke dalam badan kapal selam, mengingat semakin dalam laut semakin kuat pula tekanannya. Keretakan air masuk kemungkinan pada penyebabnya, tapi ada kemungkinan juga ada pada bagian kabin air yang tidak bisa masuk karena dalam kapal selam kan ada sekatnya. Kalau itu ditutup air tidak bisa masuk, itu juga ada kemungkinan seperti itu, kata Yudo dalam konferensi persnya. Namun Yudo telah mengaku masih ada kemungkinan air yang masuk tidak sampai ke bagian kabin. Sebab bagian dalam kapal selam terdiri dari kompartemen yang disekat atau ditutup dengan pintu putar kerap. Sehingga jika keretakan terjadi pada bagian depan kapal selam dan ABK sempat menutup pintu-pintu penyekat, maka kemungkinan air tidak masuk jauh ke bagian dalam masih bisa terjadi. Kalau retak mungkin di depan, ABK sempat menutup, jadi kemungkinan tidak kemasukan air di situ. Jadi ada kompartemen yang bisa ditutup dengan pintu kedap yang diputar, ujar dia. Sebelumnya Yudo menduga badan kapal selam KRI Nanggala 402 alami keretakan besar. Keretakan ini dimungkinkan terjadi mengingat kedalaman 700 sampai 800 meter di bawah permukaan air laut punya tekanan yang sangat kuat. Bukti keretakan diperkuat dengan adanya sejumlah kepingan dan barang milik KRI Nanggala yang naik ke permukaan. Setidaknya ada 5 jenis barang atau komponen
yang ditemukan oleh tim SAR dan diyakini kuat sebagai barang bukti otentik milik KRI Nanggala. Temuan itu antara lain adalah kepingan peluru tabung torpedo yang berwarna hitam, kepingan pembungkus pipa pendingin, 1 botol gres pelumas periskop kapal selam, potongan kecil spon-spon penahan panas, serpihan alat sholat para ABK, dan minyak solar di dalam botol yang diambil dari permukaan laut. Sehingga barang-barang itu menjadi bukti keluar yang mana ini sebenarnya ada di dalam. Apalagi black bond penahan peluru torpedo short ini sampai bisa keluar, seperti terjadi keretakan yang sangat besar, kata Yudo. Iya, betul. Betul sekali itu. Karena kapal itu dulu pada tahun 1980 ya, Nanggala itu didesain maksimum hanya mampu tenggelam 300 meter. 300 meter. 300 meter pada saat itu. Nah, dengan berjalannya usia itu yang sekarang 40 tahun yang dialami oleh Nanggala, maka kemampuan ketenggelaman ini bisa saya perkirakan turun hanya menjadi sekitar 200 meter saja. Itu. Nah, kenyataannya kemudian bahwa Nanggala ini kita ketahui berada pada titik 800 meter.